Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku kelas 3A, hari ini Pak Faiz akan melanjutkan materi, yaitu tentang dongeng. Silakan kalian simak video berikut ini. Pada suatu hari, ada seorang anak laki-laki yang bersahabat dengan pohon apel. Anak itu bernama Joni. Ia senang sekali bermain dengan pohon apel. Ia sering memanjat pohon apel tersebut hingga ke puncaknya. Joni sangat suka dengan buah dari pohon apel itu, dan Joni pun sangat menikmati tidur-tiduran di bawah pohon apel yang rindang. Suatu ketika, Joni pergi. Pohon apel pun sedih. Waktu terus berlalu hingga Joni menjadi remaja yang tampan. Ia menghampiri pohon apel. Pohon apel sangat gembira melihat Joni kembali. Joni, ayo kita bermain. Pohon apel? Aku sekarang bukan anak kecil yang suka bermain dengan pohon. Aku hanya ingin membeli handphone. Tapi aku nggak punya uang untuk beli handphone. Apa yang harus aku lakukan? Jangan khawatir Joni, ambillah seluruh buahku, lalu juallah. Kau bisa beli handphone dengan uang hasil menjual buahku. Joni memetik seluruh buah apel yang ada di pohon itu. Setelah itu, ia pergi entah kemana. Terima kasih pohon apel, kamu baik sekali. Pohon apel pun sedih. Suatu siang, saat matahari bersinar sangat terik, Joni datang lagi. Ia sudah menjadi laki-laki dewasa. Pohon apel pun sangat gembira melihat Joni. Joni, ayo kita bermain lagi. Aku nggak bisa bermain lagi. Aku nggak punya waktu. Aku harus bekerja untuk keluargaku agar aku bisa membangun rumah. Tenang saja Joni, kau bisa menebang batang dan rantingku untuk membangun rumahmu. Joni pun menebang batang dan ranting dari pohon apel itu. Terima kasih banyak pohon apel. Kau selalu memberikan apa yang aku butuhkan. Aku bahagia jika kau bahagia Joni. Setelah mendapatkan apa yang dibutuhkan, Joni meninggalkan pohon apel. Tahun demi tahun berganti, Joni kembali datang lagi menemui pohon apel dengan wajah mulai berkeriput. Joni, maafkan aku. Aku sudah tidak memiliki apapun, hanya akarku yang tersisa. Aku tahu itu pohon apel. Aku hanya membutuhkan tempat untuk beristirahat. Kemarilah Joni, beristirahatlah di akarku yang sebentar lagi akan mati. Pohon apel pun gembira karena Joni mau berbaring di pelukan akar-akarnya yang sudah tua. Pohon apel itu ibarat orang tua kita. Ketika masih kecil, kita selalu bermain dengan mereka. Lalu, kita mulai meninggalkan mereka ketika kita beranjak dewasa, dan hanya kembali ketika dalam kesulitan.
Tapi seakan tak peduli dengan apa yang kita lakukan terhadap mereka, mereka selalu ada untuk memberikan apapun yang bisa mereka berikan untuk kebahagiaan kita. Maka, berbuat baiklah kepada mereka dan jangan sampai kita. Pada materi kemarin, Pak Faiz sudah menyampaikan unsur intrinsik dalam dongeng. Satu, tema atau gagasan pokok. Yang kedua, latar atau setting atau tempat kejadian. Yang ketiga, alur atau plot atau jalan cerita. Yang keempat, tokoh atau watak, yaitu tokoh dalam cerita. Yang kelima, amanat atau pesan-pesan yang terdapat pada cerita dongeng. Ada hal yang menarik saat kita melihat dan mendengarkan cerita dongeng. Satu, perubahan pelaku atau tokoh. Yang kedua, konflik atau permasalahan. Yang ketiga, pesan yang diambil adalah nilai didik. Kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa, yaitu sila pertama pada Pancasila. Kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang pengamalan sila Pancasila. Pada pengamalan sila Pancasila, itu ada yang berkaitan dengan diri sendiri atau pribadi dan berkaitan dengan orang lain. Tentunya kita harus mempelajari hal ini. Pengamalan Pancasila, sila pertama pada Pancasila, yang berkaitan dengan diri sendiri, itu kita bisa mengucapkan alhamdulillah, berdoa sebelum tidur, berdoa sebelum makan, ngaji, menjalankan sholat, dan lain sebagainya. Sedangkan pengamalan Pancasila pada sila pertama yang berhubungan dengan orang lain, kita harus satu, menghormati agama orang lain. Yang kedua, membina kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Yang keempat, tidak memaksa agama dan kepercayaan kita terhadap orang yang berbeda agama dengan kita. Sekarang apa yang akan terjadi ketika kita tidak menjalankan pengamalan Pancasila yang baru kita pelajari, yaitu sila pertama? Yang terjadi adalah pertengkaran, permusuhan, dan tidak saling menghormati. Cukup di sini pembelajaran hari ini. Kelas 3A adalah anak yang cerdas berakhlak mulia. Pesan dari Pak Faiz, tetap belajar, tidak boleh marah terhadap orang tuamu, karena orang tuamu lah yang akan memberikan kebahagiaanmu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.